Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Nur Alisa. Di sini saya sebagai presenter pertama mewakili kelompok satu. Nah, di mana kelompok satu ini pada mata kuliah manajemen sarana dan prasarana pendidikan diamanahkan untuk membahas tentang perencanaan sarana dan prasarana. Teman-teman, sekiranya kita sama-sama mengetahui bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang sangat urgent. Dikarenakan pendidikan ini yang akan mengubah bangsa sehingga bangsa ini menuju bangsa yang gemilang. Dan suatu peradaban bangsa akan dinilai apakah cemerlang atau gelapnya di kemudian hari itu tergantung bagaimana pendidikannya saat ini. Nah, untuk itu, sejalan dengan perputaran modernisasi pendidikan saat ini, banyak sekali hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan, di mana dunia pendidikan yang semakin berkembang dengan berbagai metode serta strategi yang ada dikembangkan dalam dunia pendidikan. Kita bisa melihat dari bagaimana berkembang pesatnya teknologi saat ini, bagaimana apalagi kita berada di tengah-tengah pandemi, kita belajar, kita melaksanakan pendidikan di Indonesia ini secara daring, atau dalam artian dalam jaringan. Nah, untuk itu, sebagai lembaga pendidikan, sekolah, atau mungkin kampus memang memerlukan dukungan sarana dan prasarana pendidikan, di mana sarana dan prasarana ini yang akan memberikan keluasan kepada aktivitas pendidikan agar berjalan secara efektif dan efisien. Jadi teman-teman sekalian, di sini karena pada makalah kelompok satu memiliki 3 rumusan masalah, jadi saya sebagai presenter pertama akan membahas 2 rumusan masalah dari makalah kami, di mana rumusan pertama adalah apa pengertian dari perencanaan sarana dan prasarana itu sendiri, dan yang kedua adalah apa tujuan dan manfaat dari perencanaan sarana dan prasarana. Jadi kita ke pembahasan yang pertama, rumusan masalah yang pertama. Apa itu perencanaan sarana dan prasarana? Nah, kalau kita ingin mengetahui definisi dari perencanaan sarana dan prasarana, tentu kita akan memilah dulu, apa itu perencanaan, apa itu sarana, dan apa itu prasarana, sehingga kita dapat mengambil suatu kesimpulan sebenarnya apa yang dimaksud dari perencanaan sarana dan prasarana. Teman-teman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perencanaan itu berasal dari kata rencana. Atau mungkin jika dialih bahasakan ke dalam bahasa Inggris, rencana itu akan menjadi planning. Nah, tentu planning ini bukan suatu hal yang asing lagi bagi kita, mahasiswi MPI. Nah, di mana planning dalam KBBI diartikan sebagai rancangan atau rangka dari sesuatu yang akan dilakukan atau mungkin dikerjakan pada masa yang akan datang. Nah, kalau perencanaan sendiri dalam dunia pendidikan, tujuannya adalah menetapkan tujuan pendidikan dan atau pembelajaran serta memutuskan langkah-langkah bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Nah, itu mungkin bisa disimpulkan bahwa perencanaan secara guideline-nya adalah menggambarkan bagaimana sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan untuk tujuan yang ditetapkan. Untuk itu, teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa ketika kita berbicara mengenai perencanaan dalam dunia pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa perencanaan dalam pendidikan itu menetapkan tujuan pendidikan.
ya. Di awal sudah ditetapkan bagaimana tujuan pendidikan dalam proses perencanaan, atau mungkin dapat dikatakan bahwa perencanaan pendidikan itu pembelajaran serta memutuskan langkah-langkah bagaimana tujuan tersebut yang akan dicapai. Nah, dalam proses perencanaan kita tetapkan bagaimana tujuan pendidikan, kemudian kita menganalisis atau mungkin kita menggunakan analisis SWOT untuk memutuskan bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dengan begitu, perencanaan ini memang sangat penting karena perencanaan mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan yang akan terjadi di ke depannya. Nah, makanya perencanaan ini adalah menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan untuk tujuan yang ditetapkan. Kalau kita berbicara tentang perencanaan sarana dan prasarana, tentu kita menetapkan sarana dan prasarana yang akan kita siapkan, di mana sarana dan prasarana ini yang kita siapkan untuk menunjang bagaimana pendidikan ini akan berjalan secara efektif dan efisien. Akan tetapi teman-teman sekalian, bahwa yang namanya sarana dan prasarana itu merupakan suatu hal yang berbeda. Di dalam pasal 7 tentang standar sarana dan prasarana, pasal 42 ayat 1, di situ dijelaskan apa itu sarana. Jadi sarana pada pasal 42 ayat 1 dijelaskan setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya. Atau mungkin dikatakan bahwa sarana itu adalah bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Nah, secara garis besarnya, sarana itu adalah bahan yang habis pakai, seperti misalkan spidol, atau mungkin pulpen, kertas HVS, dan lain sebagainya. Itu adalah sarana. Nah, kalau untuk prasarana itu sendiri dijelaskan pada pasal 42 ayat 2 tersebut dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Kita dapat mengambil benang merahnya bahwa prasarana itu adalah sesuatu yang keberadaannya itu tetap. Seperti bangunan yang dijelaskan tadi, seperti perpustakaan, taman berolahraga, tentu berbeda dengan sarana. Sarana sendiri adalah bahan yang habis pakai, sedangkan prasarana adalah sesuatu yang tempatnya itu tetap. Nah, kalau menurut Suharsini, beliau menjelaskan bahwa sarana itu merupakan bangunan sekolah, prasarana juga itu berperan dalam proses belajar mengajar walaupun secara tidak langsung. Nah, dari perencanaan sarana dan prasarana ini tidak lain adalah memberikan layanan secara profesional sehingga proses pendidikan di sekolah terselenggara dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, dari perencanaan sarana dan prasarana ini memang
betul-betul harus diperhatikan. Dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan sarana dan prasarana ini adalah memang harus merupakan program intelektual. Dan juga harus didasarkan pada analisis kebutuhan melalui studi komprehensif mengenai masyarakat pendidikan dan kemungkinan pertumbuhan serta prediksi populasi sekolah atau kampus. Nah, perencanaan sarana dan prasarana ini juga harus realistis, harus sesuai dengan kenyataan anggaran. Mengapa demikian? Karena jangan sampai kita tidak mempunyai anggaran yang banyak sehingga sarana dan prasarana yang kita siapkan atau yang kita rencanakan itu adalah sarana dan prasarana yang tidak menjadi kebutuhan. Seperti misalkan kita pada kampus membangun prasarana hotel dan atau mungkin rumah sakit yang sebelumnya memang pada kampus kita belum ada yang namanya jurusan kedokteran atau mungkin jurusan perhotelan. Nah, sehingga untuk prasarana yang lain tidak disiapkan. Maka ini akan menyebabkan chaos pada lembaga pendidikan kita. Untuk itu, maka visualisasi dari hasil perencanaan sarana dan prasarana ini harus jelas dan memang harus real dan juga rinci, baik secara jumlah, jenis, merek, dan juga harganya. Karena kalau kita melihat pada masyarakat ya pada pada bagian bagian menyiapkan sarana dan prasarana ada saja yang memanfaatkan anggaran-anggaran yang bukan miliknya. Nah, di mana anggaran itu dimasukkan ke kantong pribadi untuk dinikmati sendiri. Nah, padahal anggaran tersebut adalah bukan anggaran miliknya, sehingga akan menyebabkan lembaga-lembaga yang disiapkan untuk adanya sarana dan prasarana itu akan terkendala. Makanya memang harus jelas, harus ada transparansi dalam perencanaan sarana dan prasarana itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Teman-teman sekalian, yang namanya tujuan dan manfaat merupakan sesuatu hal yang berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan tujuan itu adalah arah atau haluan. Di sisi lain, KBBI juga menjelaskan bahwa tujuan itu adalah sesuatu yang dituju, sesuatu yang dimaksud, sesuatu yang menjadi tuntutan, atau dalam artian sesuatu yang dituntut. Nah, untuk itu, tujuan itu adalah sasaran yang ingin dicapai pada saat melakukan perencanaan sarana dan prasarana. Kalau kita berbicara tentang sarana dan prasarana. Nah, sedangkan manfaat itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa manfaat adalah guna atau faedah. Atau mungkin kalau kita berbicara pada dunia akuntansi, manfaat itu bisa diartikan sebagai laba atau untung. Nah, dengan demikian bahwa manfaat itu adalah sasaran yang ingin dicapai setelah adanya sarana dan prasarana. Tentu merupakan suatu hal yang berbeda antara tujuan dan manfaat. Kalau tujuan tadi adalah sasaran yang ingin dicapai, kalau manfaat sasaran yang ingin dicapai setelah adanya sarana dan prasarana.
Untuk lebih jelasnya, perencanaan sarana dan prasarana tujuannya diadakannya yakni untuk menghindari terjadinya kesalahan, kegagalan yang tidak diinginkan. Nah, sudah, saya jelaskan, di awal tadi bahwa perencanaan itu tidak lain dan tidak jauh fungsinya untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi ke depannya. Nah, makanya ketika yang namanya berencana, manusia hanya bisa berencana, Tuhan yang menentukan. Yang namanya perencanaan, kita hanya bisa berserah diri kepada Allah, maka jika planning A itu gagal, maka kita juga harus menyiapkan yang namanya planning B. Itulah fungsinya planning B, tidak hanya terpaku pada satu planning saja. Nah, tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pelaksanaannya, di mana pelaksanaan untuk merencanakan sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan ini harus memang sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam perencanaan ini ada yang namanya analisa, proses menganalisa, dan di dalam proses menganalisanya ini tidak membuang-buang waktu. Sedangkan untuk manfaatnya sendiri, manfaat dari perencanaan sarana dan prasarana, yakni dapat membantu dan menentukan tujuan. Yang namanya tujuan dan manfaat memang saling bergandengan dan saling berdampingan, tetapi setelah kita, merencanakan, maka itu akan dapat membantu dalam menentukan tujuan tadi. Sehingga kita dapat meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam perencanaan sarana dan prasarana. Nah, manfaat lainnya juga dapat menghilangkan ketidakpastian. Yang namanya ketidakpastian tentu merupakan suatu hal yang tidak enak ya, tidak bagus. Mungkin seperti itu, dari menghilangkan ketidakpastian. Karena dari perencanaan sarana dan prasarana dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri, di mana fungsi manajemen itu terdapat pengawasan, pengendalian, dan penilaian agar nantinya kegiatan perencanaan itu bisa kita dapat berjalan secara efektif dan efisien. Itu saja dari saya sebagai presenter pertama. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh presenter kedua. Thanks for your nice attention. Saya Reski Nur Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nugra dari Prodi MPI 5A. Di sini saya akan menjelaskan langkah perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, sebelum mengetahui langkahnya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertiannya ya. Jadi perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran ya, dan kebutuhan yang menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Nah, adapun langkah dalam perencanaan pengadaan perlengkapan sekolah ya, menurut Soekarno itu adalah satu. Yang pertama, mengumpulkan semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja dan menginventarisasi kekurangan perlengkapan sekolah. Ya, jadi panitia pengadaan perlengkapan sekolah ataupun bagian
sarana dan prasarana di sekolah itu mengumpulkan setiap usulan-usulan yang masuk dari setiap unit kerja. Ya, lalu kemudian menginventarisasi maksudnya di sini adalah mendata ulang ya, atau mengumpulkan data kekurangan perlengkapan sekolah yang ada. Ya, jadi perlengkapan yang kurang itu dikumpulkan data-datanya ya. Lalu kemudian yang kedua itu menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah dalam satu periode ya. Misalnya rencana kebutuhan itu dalam satu tahun ajaran ya, itu disusun ya, apa saja yang dibutuhkan dalam satu tahun ajaran itu ya. Yang kemudian yang ketiga, mengadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang telah tersedia sebelumnya ya. Jadi rencana kebutuhannya yang telah disusun itu dipadukan dengan perlengkapan yang telah tersedia sebelumnya ya. Yang keempat, memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia ya. Dalam hal ini ya, jika dananya dari sekolah tidak mencukupi, maka perlu diadakan seleksi ya, mana-mana sajakah kebutuhan perlengkapan sekolah yang dianggap lebih urgen, maka itu yang akan dipenuhi terlebih dahulu ya. Pendapat lain datang dari seorang teoritis administrasi pendidikan ya, yaitu James J. Jones. Beliau mendeskripsikan langkah perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan itu sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pendidikan suatu masyarakat dan menetapkan program untuk masa yang akan datang sebagai dasar untuk mengevaluasi keberadaan fasilitas dan membuat model perencanaan perlengkapan yang akan datang ya. Jadi di sini menganalisis kebutuhan pendidikan suatu masyarakat ya. Jadi menurut saya kebutuhan perlengkapan sekolah masyarakat desa dengan kebutuhan perlengkapan sekolah masyarakat kota itu sangat berbeda ya, di mana kebutuhan masyarakat kota itu lebih modern dibanding kebutuhan masyarakat desa. Contoh kecilnya seperti saat ujian nasional ya, di mana di kota-kota itu menggunakan sistem berbasis online ya, di mana alat-alat yang digunakan itu atau perlengkapan sekolah yang digunakan seperti komputer, laptop, dan jaringan internet ya. Sementara saat ujian di desa itu hanya menggunakan kertas berupa lembar jawaban dan kertas soal ya, dan alat-alatnya seperti pulpen. Adapun di sini menetapkan program ya, jadi harus ada penetapan program ya untuk masa yang akan datang untuk mengevaluasi fasilitas yang telah tersedia ya. Jadi di mana fasilitas yang tersedia ini di program yang akan disusun ini disamakan ya, atau disesuaikan dengan fasilitas yang tersedia. Yang kedua, melakukan survei ke seluruh unit sekolah untuk menyusun master plan dalam jangka waktu tertentu. Nah, adapun master plan di sini adalah kerangka semua perencanaan ya, baik itu perencanaan pembangunan maupun perencanaan
infrastruktur, ya, di mana di sini diadakan survei, ya, ke seluruh unit sekolah, ya. Dan yang ketiga, memilih kebutuhan utama berdasarkan hasil survei. Nah, pendapat ini tadi sama dengan pendapat Soekarno, ya, di mana diadakan jika dana tidak mencukupi dari sekolah, ya, maka diadakanlah seleksi mana-mana kebutuhan yang dianggap lebih urgen, ya. Maka itulah yang akan dipenuhi terlebih dahulu atau dipilih, karena itu merupakan kebutuhan yang utama, seperti itu. Dan yang keempat adalah mengembangkan educational specification untuk setiap proyek yang terpisah-pisah dalam usulan master plan, ya. Jadi di sini ada pengembangan edukasi pendidikan yang lebih spesifik, ya. Dan ini tidak ada dalam usulan master plan, ya. Seperti yang kita ketahui tadi, master plan itu adalah kerangka semua perencanaan pembangunan gedung, ya, ataupun infrastruktur lainnya, ya. Namun kemudian yang tidak termasuk dalam master plan itu diberikan edukasi yang lebih spesifik, seperti itu. Dan yang kelima, merancang setiap proyek yang terpisah-pisah sesuai dengan spesifikasi pendidikan yang diusulkan, ya. Ini tadi berhubungan dengan yang keempat, ya, di mana proyek, ya, yang terpisah dari master plan itu kemudian dirancang sesuai dengan spesifikasi pendidikan, ya, sesuai dengan sesuai dengan edukasi specification-nya, seperti itu. Dan yang keenam, mengembangkan atau menguatkan tawaran atau kontrak dan melaksanakan sesuai dengan gambaran kerja yang diusulkan. Ya, jadi di sini tawarannya atau kontrak itu dikembangkan, dikuatkan lagi, ya, sesuai dengan gambaran kerja yang diusulkan. Dan yang ketujuh, melengkapi perlengkapan gedung dan meletakkannya sehingga siap untuk digunakan, ya. Jadi master plan tadi, ya, master plan itu semua kerangka perencanaan pembangunan gedung ataupun infrastruktur lainnya itu dilengkapi, ya. Jadi melengkapi perlengkapan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam gedung tersebut, lalu meletakkannya, lalu disiapkan, ya, sehingga gedung itu, ya, siap untuk dipakai, ya, atau digunakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.